Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat berkaitan dengan Eraport versi 7, khususnya yang diimplementasikan pada SMK Negeri 9 Semarang. Pada video ini mungkin ada beberapa yang akan kami lewati karena kita akan fokus membahas pada pengelolaan Eraport. Ini poin pembahasan, ini jurnal kelas yang akan diterapkan pada awal semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Ini pelaksanaan sumatif akhir semester gasal, di mana nanti Bapak Ibu guru dapat melihat jadwal penguji PJBL dan P5, contoh form penilaian PJBL, serta hasil karya proyek siswa pada link s.id sumatif SMKN 9. Tampilan previewnya seperti ini. Informasi berkaitan dengan in-house training yang akan dilaksanakan pada tanggal 7, 8, dan 11 Desember 2023. Pameran karya yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Desember 2023, yang mana juga pelaksanaannya bersamaan dengan pembagian LHBS. Sebelum kita membahas ke Eraport atau sebelum kita mengenal lebih dekat berkaitan dengan Eraport, kita perlu awali terlebih dahulu pada pembahasan format nilai akhir. Kami ambilkan contoh, ini adalah capaian pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis fase E pada semester gasal tahun 2023-2024, di mana dasar-dasar ini ada 12 jam dan guru pengampunya itu ada 3. Spesifiknya Bu Akai yang memegang elemen 1, Zuhdan Kamal yang memegang elemen 2, dan Hilmar Rusnadi yang memegang elemen 3, di mana masing-masing elemen tentu memiliki lingkup materinya masing-masing. Pada elemen pertama, pada proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja itu ada 4 lingkup materi. Pada elemen pengelolaan dokumen berbasis digital ada 3 lingkup materi, dan peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran itu ada 3 lingkup materi. Ini baru lingkup materi, belum nanti ketika kita berbicara tujuan pembelajaran. Satu lingkup materi bisa 2 atau 3 tujuan pembelajaran. Kemudian setelah kita melihat elemen capaian pembelajaran dan lingkup materinya, untuk menuju ke nilai akhir kita perlu memasukkan terlebih dahulu pada format nilai asesmen sumatif, di mana ini juga Bapak Ibu dapatkan pada daftar nilai siswa. Ambil contoh pada siswa A, B, dan C, itu 1 CP bisa jadi terdiri dari beberapa lingkup materi. Lingkup materi ada 1, 2, 3, 4 atau berapapun, itu tergantung dari penerjemahan capaian pembelajaran masing-masing dari Bapak dan Ibu guru, dan setiap lingkup materi yang mana terdiri dari tujuan pembelajaran itu tentu terdapat penilaian harian dan juga nilai sumatif, baik itu berbentuk tes ataupun proyek ataupun lain sebagainya. Di contoh saya memberikan contoh 1 CP itu ada 3 lingkup materi, di mana lingkup materi 1 siswa A mendapatkan nilai 85, lingkup materi 2 mendapatkan nilai 87, lingkup materi 3 mendapatkan nilai 82, yang mana ketika siswa A ini nilainya di rata-rata 85, 87, dan 82 itu memiliki rata-rata 85. Maka nilai akhir sumatif lingkup materi atau rata-rata dari lingkup materi pada 1 CP itu ada 85. Kita sudah mendapatkan nilai akhir sumatif lingkup materi. Pada sumatif akhir semester, jika Bapak Ibu guru ada sumatif tengah semester yang dilaksanakan secara mandiri, maka si A bisa mendapatkan nilai. Saya ambil contoh, jika pada 1 CP ini terdapat penilaian sumatif akhir semester dan nilai si A ini adalah 87, maka pada STS diberikan penilaian 87. Ditambah nilai sumatif akhir semester yang mana ini merupakan penilaian dari project based learning, kolaborasi mata pelajaran, dan di contoh si A mendapatkan nilai 87. Nilai akhir sumatif akhir semester itu merupakan rata-rata dari sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Sumatif tengah semester sifatnya adalah opsional, bisa ada bisa tidak. Nilai akhir sumatif akhir semester itu adalah 87, yang mana nanti kita akan mengetahui nilai akhir dari CP ini adalah 85 ditambah 87 dibagi 2, ataupun rata-rata dari nilai sumatif lingkup materi dan nilai sumatif akhir semester, di rata-rata menjadi 86. Ini baru satu capaian pembelajaran. Jika ada beberapa capaian pembelajaran, tentu nanti lingkup materinya akan lebih dari 3. Tetapi untuk nilai akhir semester pasti hanya 1. Ini adalah contoh format berkaitan dengan nilai asesmen sumatif di
Kurikulum Merdeka SMK Negeri 9 Semarang. Kemudian ini contoh daftar nilainya dan ini contoh pengisian sederhananya. Nah, kita masuk ke e-rapor. Sebelum kita membahas tentang e-rapor, tentu kita perlu memberikan timeline atau memberikan deadline waktu pengumpulan di mana nanti nilai paling lambat diinput di kelas 10 dan kelas 11 itu tanggal 7 Desember 2023 pukul 21. Asumsinya nilai ini tanggal 7 agar nanti di tanggal 8 dan tanggal 11 wali kelas bisa melakukan pencetak rapor dengan mudah. Pengumpulan nilai Bapak Ibu guru paling lambat kelas 10 dan 11 tanggal 7 Desember 2023 dan kelas 12 dikumpulkan paling lambat 5 Desember 2023. Kenapa di kurikulum? Karena kelas 12 kita masih menggunakan aplikasi pihak yang ketiga, belum menggunakan e-rapor. Setelah pengumpulan nilai guru kita tentukan deadline-nya, kemudian tanggal cetak rapor. Ketentuannya sekarang adalah wali kelas melakukan cetak rapor secara mandiri. Kelas 10 dan kelas 11 itu ada perbedaan. Nanti untuk cetak rapor kita berikan fasilitas komputer dan printer yang ada di lab komputer BTC SMK Negeri 9 Semarang. Kelas 10 tanggal 8 dan kelas 11 tanggal 12 agar tidak bertuburkan. Kemudian untuk yang kelas 12 nanti akan dikelola oleh kurikulum sendiri dan pengambilan rapornya rencana kita jadwalkan kelas 11 pada tanggal 14 Desember, kemudian kelas 10 dan 11 kita jadwalkan pada tanggal 15 Desember 2023. Harapannya di tanggal 14 dan 15 itu bersamaan dengan kegiatan pameran karya agar kondisi lebih mendukung dan lebih efisien dan lebih efektif, maka kita atur sedemikian rupa seperti ini. Ini adalah link akses e-rapor SMK Negeri 9 Semarang. Bapak Ibu dapat mengakses link e-rapor pada e-rapor.smkn9semarang.my.id. Ini ada batas waktunya aksesnya karena kita terakhir dapat mengakses itu pada tanggal 7 Desember 2023 pukul 21. Nanti setelah itu link akan kami tutup. Apa itu e-rapor? E-rapor adalah aplikasi pengolahan laporan hasil belajar peserta didik dengan ragam akses pengguna yang diantaranya akses admin, guru beserta tugas tambahannya dan akses pengguna e-rapor lainnya. Ada 8 yang nanti secara garis besar bisa mengakses e-rapor dengan fitur-fiturnya. Yang pertama adalah administrator, di mana admin itu adalah kurikulum, BKS bidang kurikulum, guru mata pelajaran, wali kelas, ekstrakurikuler, kepala program, penguji internal dan koordinator P5. Tapi pada video ini kita tidak semuanya membahas, hanya beberapa saja. Nah, nanti wali kelas dan guru mapel memiliki tugas antara lain. Wali kelas nanti menginput ketidakhadiran siswa di e-rapor pertama, kedua melakukan cetak e-rapor pada siswa perwaliannya masing-masing, dan yang ketiga mengunduh leger e-rapor. Tentunya wali kelas bisa memastikan bahwa anak-anak didiknya itu telah terakomodir dalam berkaitannya dengan pendapat, berkaitannya dengan penilaian. Jangan sampai nanti ada anak didiknya yang belum mendapatkan nilai atau malah mendapatkan nilai di bawah KKM yang telah ditentukan. Bapak Ibu wali kelas dapat memantau dan mengakses pada unduh leger e-rapor. Kemudian tugas guru mapel tentu menentukan capaian pembelajaran, menginput tujuan pembelajaran atau nantinya menjadi deskripsi raport, menginput nilai akhir, dan terakhir menyimpan capaian kompetensi serta melakukan monitoring hasil-hasil siswa. Jadi nanti dicek kembali. Kemudian ini adalah menu aplikasi e-rapor secara garis besar. Ada 7. Yang pertama nanti beranda, referensi pengguna, nilai akademik, nilai UKK, nilai ekstrakurikuler, profil pengguna, dan pusat unduhan. Ini adalah fitur-fitur yang nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu guru secara umum. Nanti simulasinya seperti apa di akhir akan kami simulasikan. Ini tampilan beranda, di mana nanti tampilan beranda guru dapat mengecek kelasnya. Jadi Bapak Ibu guru mengampu di kelas mana, kemudian jumlah peserta didiknya berapa, jumlahnya yang telah dinilai itu berapa, kemudian mapel yang diampu itu juga Bapak Ibu nanti dapat mengecek nilai hasil penilaian dengan klik tombol detail. Untuk guru mata pelajaran umum itu nanti satu mapel pasti satu guru. Tapi untuk mata pelajaran kejuruan, di mana kejuruan itu kan berkelompok besar, jamnya besar-besar, nanti hanya akan bisa diakses mungkin satu guru saja tiap kelas. Nanti seperti apa
bisa dicek pada e-raport Bapak Ibu guru masing-masing. Ini untuk referensi pengguna. Nanti pada menu referensi pengguna Bapak Ibu dapat melihat peserta didik yang aktif. Guru itu bisa mengecek daftar peserta didik yang sesuai dengan mapel yang diampunya. Untuk referensi capaian pembelajaran, guru dapat mengecek capaian pembelajaran. Nanti capaian pembelajaran Bapak Ibu guru cek apakah ada capaian pembelajaran yang aktif ataukah perlu dinonaktifkan atau seperti apa, atau jika ada capaian pembelajaran yang belum masuk bisa Bapak Ibu guru tambahkan pada tombol tambah data. Nanti tingkat kelasnya ditambah, rombongan belajarnya, mata pelajaran, elemen sampai dengan capaian pembelajaran. Kemudian nilai akademik, nilai akhir, di mana ini adalah form untuk Bapak Ibu guru menginput nilai akhirnya. Bisa secara manual dan juga bisa melalui spreadsheet. Nanti seperti apa kita simulasikan. Prinsipnya adalah pada penginputan nilai akhir atau nilai akademik, nanti Bapak Ibu guru dapat memilih tingkat kelasnya, rombongan belajar ditentukan, mata pelajaran ditentukan, serta nilai peserta didiknya. Kita lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menginput nilai akademik, nilai akhir ini setiap satu siswa satu nilai, jangan lupa untuk melakukan simpan pada nilai akademik pada catatan kompetensi. Karena dengan Bapak Ibu mengklik simpan, maka nanti deskripsi rapor dan juga nilai akan muncul pada rapor siswa. Nah, kita akan melakukan simulasi Bapak Ibu. Linknya adalah ini, yang mana bisa diakses pada sampai tanggal 7 Desember 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kami ambil contoh. Ini kita mengulang lagi apa yang tadi di awal sempat kami sampaikan, bahwa ini contoh dari capaian pembelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis fase E Gasal tahun pelajaran 2324. Ada 3 guru dan 3 elemen. Satu elemen ada 3, 4. Kita hanya membutuhkan ini terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini artinya penyesuaian di mana nanti Bapak Ibu guru dapat menginput lebih mudah. Nah, dari CP tadi saya ambil contoh, saya akan mengambil nilai dari CP pengelolaan dokumen berbasis digital dengan 3 lingkup materi. Ini contohnya. Siswa A, ini siswa nomor 1, ini lingkup materi sudah kami lakukan penilaian sampai kami mendapatkan nilai sumatif lingkup materi pada CP dokumen berbasis digital dengan nilai 87. Kemudian penilaian sumatif akhir semester juga kami mendapatkan nilai 87 dari penilaian PJBL. Kemudian untuk menghitung nilai akhir, karena kami ada 3 capaian pembelajaran, maka kami koordinasi dulu dengan guru lainnya. Saya akan berkoordinasi dengan Bu Aka dan Pak Hilma untuk meminta nilai di CP1 dan CP3 agar saya bisa mengetahui rata-rata siswa nomor 1 pada CP dokumen berbasis digital, pada CP proses bisnis manajemen, dan pada CP peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran, sehingga nanti NA-nya sumatif lingkup materi ada 3, dan ketika kita rata-ratakan dengan nilai sumatif akhir semester, maka kita akan mendapatkan nilai akhir. Nah, contohnya ini siswa 10 MPLB 1 Andra Bagas Marlino mendapatkan nilai rata-rata sumatif pada CP1 itu 83, CP2 87, CP3 88, dan sumatif akhir semesternya 87, di mana nilai akhir nanti akan kita input pada raport adalah 86. Begitupun juga siswa absen 2 nomor presensi 2, 3 sampai dengan 4. Nah, kita akan coba simulasi Bapak Ibu pada e-raport. Ini adalah tampilan dari e-raport. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan username dan password yang bisa Bapak Ibu masukkan. Ini saya akan memasukkan milik saya pribadi. Jangan lupa tahun pelajarannya adalah 2324 ganjil. Saya klik login. Selamat datang. Nah, ini mata pelajaran yang diampu di tahun pelajaran 2023-2024 pada semester ganjil. Ini adalah mata pelajarannya. Kemudian langkah yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu capaian pembelajarannya. Saya akan klik capaian pembelajarannya dan saya akan cek. Ternyata capaian pembelajaran yang ada pada mata pelajaran dasar-dasar MPLB atau mata pelajaran yang saya ampu itu sudah ada semua. Kalau belum ada yang belum masuk, maka kita klik tambah data. Kalau sudah masuk semua, maka kita lanjut ke pengambilan atau penginputan tujuan pembelajaran. Nah, pada penginputan tujuan pembelajaran ini saya sudah
menyusun atau saya sudah membuat sederhananya seperti ini. Yang tadi saya sudah paparkan, nomor 1 siswa Andra Bagas Marlino itu CP-nya kan ada 3. Tapi agar lebih efisien, satu tujuan pembelajaran kita cukup menginputkan satu saja pada satu CP di e-raport. Sehingga agar lebih mudah capaian pembelajaran ini atau topik materi Bapak Ibu atau babnya Bapak Ibu dimasukkan saja pada e-raport, sehingga nanti juga pada penginputan e-raport itu lebih sederhana. Ini ada tiga deskripsi dan 3 CP, maka nanti akan saya masukkan. Yang pertama ini adalah tujuan pembelajaran, ini adalah CP saya. Pada tujuan pembelajaran kita inputkan ketiga deskripsi ini, tambah data, kelas 10, tentukan rombel, dasar-dasar. Nah, untuk deskripsi ini kan ada 3 capaian pembelajaran. Saya akan memasukkan satu capaian pembelajaran itu 1 TP. Saya akan percepat. Nah, ketika kita sudah melakukan seperti ini, kita perlu unduh template TP dulu. Ini kan 1 CP. Nanti TP-nya adalah 1. Ketika kita sudah mengunduh template TP, maka kita akan memasukkan capaian pembelajaran atau memasukkan deskripsi kita. Ini untuk tujuan pembelajaran diisi saja 1 sesuai dengan deskripsi Bapak Ibu. Kita simpan, kemudian kita upload pada ini. Klik browser atau klik ini, nanti kita masukkan, biasanya itu ada di menu download pada file terbaru. Baik, 1 sudah dimasukkan. Nah, kemudian kita masukkan yang kedua Bapak Ibu, yakni yang kedua milik saya juga masukkan. Jangan lupa untuk close spreadsheet terlebih dahulu atau Excel, karena kalau Excel masih aktif biasanya akan susah untuk kita simpan data. Baik, ketiga tujuan pembelajaran kita atau ketiga deskripsi kita sudah terinput. Nanti ketika Bapak Ibu menginputkan tadi dengan kelasnya, maka di sini akan muncul rombel. Ketika di sini rombelnya tidak ada, artinya rombel ini, artinya TP ini belum dinyatakan aktif. Kalau di sini sudah ada rombelnya, maka bisa dikatakan tujuan pembelajaran ini itu sudah aktif dan nanti bisa digunakan. Kalau Bapak Ibu merasa ada kelas yang perlu ditambahkan, klik aksi saja, kemudian mapping rombel. Mapping rombel mau dimappingkan dengan kelas mana? Nanti pilih di sini. Karena saya hanya mengampu di 1 rombel, maka ya saya tidak bisa memilih rombel lainnya. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ada 2 atau 3 rombel yang akan dimapping atau digabungkan atau diaktifkan fitur tujuan pembelajarannya, maka tinggal klik aksi dan mapping rombel. Nah, saya sudah menginput tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian langkah berikutnya saya akan menuju ke nilai akademik, kemudian saya akan langsung menuju ke nilai akhir. Pada nilai akhir ini kita tentukan kelasnya, kelas yang kita akan input tentunya. Nah, ini untuk bentuk penilaian langsung masuk ke nilai akhir Bapak Ibu. Kemudian ditunggu sebentar. Nah, tadi kita memasukkan 3 tujuan pembelajaran atau 3 deskripsi. Nanti ini akan muncul seperti ini. Deskripsinya ada 3. Kalau Bapak Ibu menginput 4 TP atau 4 deskripsi, ya nanti akan muncul 4 tergantung dari Bapak Ibu yang input. Makanya ya, di sini kami sampaikan lebih efisien kalau memang deskripsinya itu singkat atau poinnya itu hanya beberapa, tetapi ketika Bapak Ibu ditanya siswa atau ditanya guru itu ada buktinya, seperti itu. Ada buktinya, baik itu rekapan penilaian atau lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu pada sampai tahap ini kita lakukan unduh template nilai akhir terlebih dahulu. Klik, nanti akan terdownload, kemudian dibuka. Nah, dari setelah itu kita akan mendapatkan seperti ini, dimana ini itu adalah template yang akan kita gunakan. Saya punya contoh itu baru 4 siswa Bapak Ibu, biar lebih mudah ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya satu kelas nilai, bisa lebih cepat juga untuk menginputkannya. Nah, kepada unduh template nilai ini, kan kita hanya menginput nilai akhir ya Bapak Ibu. Maka karena hanya menginput nilai akhir, maka saya juga sesuaikan dengan template yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk nilai akhir ini saya sesuaikan. Misalnya nilai akhir presensi 1 itu kan 86.
kemudian presensi 2 88, presensi 3 85, dan presensi keempat 84. Nilai akhir sudah ada. Kemudian setelah nilai akhir sudah ada, saya akan lanjut ke worksheet atau sheet berikutnya. Di mana pada worksheet berikutnya di sini keterangannya adalah pada kompetensi atau deskripsi yang anak itu tercapai sudah baik, berikan tanda 1. Dan jika ada nilai yang di bawah KKM atau deskripsi yang di bawah KKM, maka pilih kompetensi yang perlu ditingkatkan, berikan angka 1. Karena anak-anak yang saya ampu ini sudah berada di atas KKM semua, maka saya hanya cukup memilih pada kompetensi yang sudah dicapai. Misalnya Andra Bagus Marlino, ketika kita lihat dia paling unggul di yang poin 3 ya, peralatan dan teknologi perkantoran, maka di sini saya akan pilih 1. Dan kemudian si Angel dia unggul di nomor 3 juga, maka saya akan pilih ini yang peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran pada Angel. Kemudian si Ari ini ternyata dia unggul pada elemen proses bisnis, maka saya pilih yang ini. Kemudian Ariska setelah lihat nilainya ternyata dia unggul di nomor 1 atau di proses ini, maka saya tulis ini. Kita hanya berikan angka 1 ini pada deskripsi atau nilai yang sekiranya anak itu sudah baik. Kalau sudah selesai disimpan dan jangan lupa untuk disilang, close. Kemudian kita upload yang tadi kita sudah kerjakan kepada nilai akhir ini. Ini tim nilai akhir, kemudian kita klik open, tunggu sebentar, berhasil, nilai akhir berhasil disimpan. Kita lihat, kita cek terlebih dahulu. Baik, ketika kita masuk ke capaian kompetensi, kita akan memastikan bahwa nilai dan juga deskripsinya itu sudah sesuai, baik-baik semua. Kalau sudah baik-baik semua, kita klik simpan. Nanti hasilnya seperti apa? Nanti pada rapor siswa hasilnya akan seperti ini. Saya ambil contoh, saya tadi menginput pada 10 MPLB 1, maka nanti rapor akademik dari Andrea Bagus Marlino nanti nilainya adalah seperti ini. Saya mendapat nilai akhir nanti dasar-dasarnya 87 dengan deskripsi capaian kompetensi menunjukkan penguasaan yang baik dalam proses bisnis, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis di dunia kerja, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu berkaitan dengan e-raport di SMK Negeri 9 Semarang. Kemudian untuk yang wali kelas, bagaimana cara menginputnya, saya akan coba masuk ke wali kelas. Nah, ini adalah contoh dari menu wali kelas. Nanti akan muncul wali kelas seperti ini, dimana pada wali kelas nanti pertama wajib untuk menginput pada ketidakhadiran. Siswa ini sakit berapa, izin berapa, tanpa keterangan berapa. Setelah nilai ketidakhadiran, cetak rapor itu juga wajib dilakukan, khususnya untuk wali kelas ini pada raport akademik terlebih dahulu. Untuk yang halaman depan itu sudah dicetak oleh kurikulum. Rapor P5 kita cetak pada akhir tahun pelajaran, dan dokumen pendukung itu juga sudah dicetak oleh kurikulum. Jadi wali kelas hanya mencetak pada rapor akademik saja. Seperti ini, diklik, kemudian nanti kalau sudah diklik kita cetak dokumen, seperti itu saja. Di penilaian nilai-nilai, nah Bapak Ibu guru wali kelas juga bisa memastikan bahwa seluruh siswanya itu sudah mendapatkan nilai, dan nilai yang didapat siswa itu sudah berada di atas KKM dengan cara klik unduh leger. Kemudian di sini cek satu persatu, menjadi tanggung jawab wali kelas juga, khususnya nanti ini akan kita simpan, dan pada besok ketika bulan Juni akan ada rapat pleno kenaikan kelas, ini akan sangat membantu, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu berkaitan dengan sosialisasi e-raport yang kami sampaikan pada rapat dinas pada tanggal 24 November 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.